Salam, selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nas yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-13 dengan perikop bumi dihancurkan. Yang demikian bunyinya, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen anggur sudah berakhir. Ibu bapak saudara yang diberkati, kitab Yesaya pasal 24 ayat 1-13 ini adalah kitab yang berbicara tentang penghakiman Tuhan atas bumi. Kitab ini menggambarkan tentang bagaimana suasana kehidupan ketika Tuhan Allah menjatuhkan hukumannya atas dunia ini. Dan hukuman ini digambarkan terjadi pada akhir zaman, di mana semua kehidupan dan ciptaan dimusnahkan. Kehancuran besar akan melanda seluruh bumi, dan bumi akan dikosongkan serta dibolak-balikkan dan benar-benar akan dihancurkan. Kesombongan manusia akan berakhir, dan bahkan segala kesenangan dunia dilenyapkan. Gambaran ini benar-benar keras dan mengerikan, tetapi sebenarnya di balik semua ini menyimpan pesan pengharapan bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Ayat 1-3 menggambarkan keadaan dramatis bahwa hukuman atau kebinasaan terjadi sama rata diterima. Tidak ada perbedaan siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang memimpin dan yang dipimpin, baik dia orang hebat atau orang sederhana, semua akan mendapat bagian dan ganjaran. Ini mengingatkan kita akan kehidupan di dunia, bahwa kesombongan itu tidak berguna. Di mata Allah, semua orang itu sama. Ayat 4 hingga yang ke-6, kehancuran dan hukuman yang terjadi disebabkan karena dosa manusia. Penghakiman bukanlah kebetulan, tetapi respon adil atas pemberontakan manusia. Jadi pelajarannya di sini adalah ketidaktaatan akan selalu membawa kehancuran. Kita dipanggil untuk hidup taat supaya terlindungi di bawah naungan Tuhan dan terhindar dari segala bencana. Ayat 7-12, dosa merampas kebahagiaan dan damai sejahtera. Kehidupan di dunia menjadi tidak seimbang dan bahkan rusak. Hal ini mengingatkan kita bahwa betapa rapuhnya segala kebahagiaan dunia tanpa Tuhan di dalamnya. Semua bisa hilang dan musnah, dan itulah kepanaan kehidupan. Nas ini mengingatkan kita agar menaruh kebahagiaan pada Tuhan dan terlebih menjaga hubungan baik dengan Tuhan.
Ayat ke-13, umat yang setia seperti sisa biji yang akan bertumbuh, lambang kehidupan baru. Meski Tuhan memusnahkan seluruh isi bumi, masih ada pengharapan bagi mereka yang setia, walaupun digambarkan bahwa jumlah yang setia seperti biji yang tersisa sedikit, tetapi mereka ini seperti biji yang dibiarkan tumbuh dan selamat menjadi harapan baru bagi dunia yang dipulihkan. Nas ini mengingatkan kita pada sebuah pilihan hidup. Jadilah bagian dari yang tersisa, yang bertahan dalam iman meskipun keadaan sulit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah menyadarkan kami serta mengingatkan kami dari setiap dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan dalam hidup kami. Hari ini kami datang padamu untuk memberikan diri kami seluruhnya. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Menurut kasih setiamu yang besar, hapuskanlah segala kesalahan kami dan jadilah kami tahir di hadapan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.